Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, sebelumnya saya membahas terkait dengan materi saya, yaitu perbandingan konsep warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Saya lebih dahulu memperkenalkan, nama saya Parto Iba, NPM 210401040015. Ini tes bersahabat kewarganegaraan. Oke, baik, kita masuk saja langsung ke prinsip-prinsip konsep warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Nah, ini prinsip-prinsip daripada dua konsep, yaitu warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Baik, prinsip-prinsip warga negara yang baik mencakup beberapa aspek penting yang membentuk individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Berikut ini beberapa prinsip utama dari konsep warga negara yang baik. 1. Mematuhi hukum, yaitu sebagai warga negara yang baik harus menghormati dan menaati peraturan yang berlaku dalam negara, termasuk membayar pajak dan mengikuti aturan sosial. Yang kedua, menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan keberagaman. Yang ketiga, partisipasi dalam demokrasi. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam demokrasi, aktif dalam pemilu, diskusi politik, serta menyuarakan pendapat secara konstruktif. Yang keempat, berperilaku etis dan bertanggung jawab, menjaga integritas, bersikap jujur, adil dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Yang kelima, mempromosikan persatuan dan kesatuan, menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial. Prinsip-prinsip ini membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih kuat, adil dan makmur. Kita masuk di slide yang ketiga. Yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar warga negara kompeten. Yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dasar warga negara yang baik, dan sekarang ini kita masuk di prinsip-prinsip dasar warga negara yang kompeten, antara lain. Yaitu 1. Pendidikan dan pengetahuan. Kita sebagai warga negara yang berkompeten harus memiliki pendidikan dan berpengetahuan. Warga negara yang kompeten harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu dalam mengembangkan isu-isu sosial dan politik terkini. Yang kedua, memiliki keterampilan dan berkomunikasi. Warga negara yang berkompeten memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar mampu berkomunikasi secara baik, lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan ide-ide baru. Yang ketiga, warga negara kompeten harus mampu berpikir kritis. Mampu berpikir kritis dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti. Yang keempat, kepemimpinan dan kerjasama. Warga negara yang kompeten harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan dan
dan harus bekerja sama, mampu bekerja sama dengan orang lain dan memiliki kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi situasi. Yang kelima itu adaptasi. Warga negara yang kompeten harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat dan dunia global. Kita masuk di slide yang keempat, yaitu apa saja kontribusi warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Berikut adalah beberapa kontribusi yang dapat dilakukan oleh warga negara yang baik dan warga negara kompeten, yaitu kontribusi warga negara yang baik. Ya, warga negara yang baik, yaitu satu, kepatuhan terhadap hukum. Jadi ini kontribusi, kita berbicara tentang kontribusi, yaitu sebagai warga negara yang baik harus memiliki kontribusi, yaitu kepatuhan terhadap hukum, harus mematuhi hukum. Warga negara yang baik harus diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, partisipasi dalam pemilu. Warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang berkompeten. Yang ketiga, kegiatan sosial, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial, dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, menjaga lingkungan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon dan pengurangan sampah, serta berkontribusi dalam menghormati perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan pandangan politik. Berikut kontribusi warga negara kompeten. Warga negara kompeten memiliki peran penting dalam membangun masyarakat dan negara yang lebih maju. Berikut beberapa kontribusi yang dapat mereka berikan. Satu, berpartisipasi dalam pembangunan. Dua, menjaga ketertiban dan hukum. Empat, tiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Empat, mendukung demokrasi. Lima, menjaga keberagaman dan persatuan. Kontribusi ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan negara yang lebih kuat. Berikut kita masuk di yang bagian C lagi, mengapa warga negara yang baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Menjadi warga negara yang baik memang penting, tetapi dalam iklim demokrasi seperti di Indonesia, kompetensi juga diperlukan. Demokrasi bukan hanya sosial, kepatuhan terhadap hukum atau berperilaku baik, tetapi juga tentang partisipasi aktif, pemahaman politik, dan kemampuan berpikir kritis. Berikut beberapa alasan mengapa menjadi warga negara yang baik saja tidak cukup. Satu, kualitas. Kita lihat kualitas demokrasi. Di Indonesia memiliki jumlah pemilih yang besar, tetapi kualitas demokrasi masih menjadi tantangan. Indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, menunjukkan bahwa kuantitas partisipasi belum sejalan dengan kualitasnya. Yang kedua, kesadaran politik. Demokrasi membutuhkan warga negara yang tidak hanya patuh, tetapi juga memahami hak-hak mereka, mengkritisi kebijakan, dan berani menyuarakan pendapat. Tantangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menghambat demokrasi yang sehat. Warga negara yang kompeten perlu memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial memengaruhi kehidupan mereka. Budaya politik. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang
dan politik identitas. Warga negara yang kompeten harus mampu membedakan informasi yang benar dan tidak terjebak dalam manipulasi politik. Jadi selain menjadi warga negara yang baik, kompetensi dalam memahami dan berpartisipasi dalam demokrasi yang penting agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Ya, ini kesimpulan dari kedua konsep tersebut di atas. Dasar warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Itu konsep dasar warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten adalah keduanya merupakan bagian penting dari masyarakat yang berfungsi dengan baik. Seorang warga negara yang baik menunjukkan sikap positif terhadap negaranya dengan menaati hukum, menghormati hak orang lain, berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap komunitasnya. Sementara itu, warga negara yang kompeten tidak hanya memiliki karakter yang baik, tetapi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, ekonomi, serta hukum yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan bernegara. Yang saya dapat jelaskan kurang lebihnya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.